Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menghadiri Taruna 33 Politeknik Pengayuman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Riki Mamalik, STB 538, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Di sini saya ingin menjelaskan dan mengerjakan tugas statistik untuk nilai UAS saya. Oke, yang di sini pertama saya izin untuk men-share screen. Oke, di sini saya ingin membuka Excel saya. Oke, Excel ini adalah tugas-tugas. Judul penelitian yaitu pengaruh legalitas terhadap kontrol diri narapidana di Lapas X, di mana jenis kelaminnya itu laki-laki, usianya bermacam-macam yaitu 31, 31, 47, 28, 24, 25 dan seterusnya. Serta vonis pun bermacam-macam, ada 101, 102, 82, 52 bulan dan seterusnya. Di sini memiliki 189 responden, serta pendidikan ada SMP, ada tidak tambah SD, SMP, SMA, dan sarjana, serta kasusnya bermacam-macam dari kasus korupsi, pencurian, serta lain-lain. Serta pembinaan juga ada menjahit, PKPM, laundry, peternakan, pertanian, dan macam-macam. Oke, di sini ada nilai X. Di sini tidak ada, belum ditemukan nilainya, maka saya sudah jumlahkan dari X1 sampai X15 yaitu XS. Ini adalah jumlah dari X1 sampai dengan X15 serta ada nilai Y1 sampai Y30 yang sudah saya jumlahkan yaitu YS. YS ini adalah jumlah dari Y1 sampai Y30 serta saya sudah membuat codingan di mana jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan, pendidikannya tidak tamat SD, SD, SMP, SMA, sarjana atau 5 pendidikan. Kasusnya ada 6 kasus yaitu korupsi narkoba, pembunuhan, pencurian, perlindungan anak dan lain-lain. Serta usia di sini saya bagi menjadi 5 kelas, 5 bagi 5 rata-rata dengan 9 kelas. 11 20, 21 30, 31 40, 41 50 serta 51 60. Serta ponis di sini saya bagi menjadi 7, yang di mana ada 46 55 56 65 sampai dengan seterusnya. Serta pembinaan di sini ada 8 pembinaan yaitu kerohanian, laundry, penjahit, pertanian, peternakan, PKBM, pramuka, seni dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi ke tabel tadi. Oke, di sini sebenarnya sudah saya rubah tabel ini, yang dimana sebelah tabel-tabel ini yaitu adalah tabel codingan yang sudah saya buatkan agar mempermudah saya. Oke, nah korupsi ini ada satu. Jadi setelah ini saya buat ke set satu terus sebelahnya. Oke, di sini sudah saya rubah, dimana ini nanti saya salin atau saya copy. Ini adalah codingan yang telah saya buat, tabel codingan. Setelah itu kita copy saja ini sampai dengan 189 responden, kita copy, serta kita pindahkan ke SPSS, tabel SPSS. Oke, setelah itu kita salin ke data view, kita copy, kita perlu kesalahan ini, kita copy tabel yang ada di Excel yang sudah saya coding, kita pindahkan ke SPSS. Oke, setelah itu variable view-nya kita desimal kita rubah jadi 00 semua agar bulat. Oke, tabelnya itu tabel jenis kelamin. Sini tadi ada usia, vonis, tadi apa lagi? Eh, Pendidikan kasus pembinaan.
Oke. Pendidikan kasus pembinaan. Dan ini adalah nilai X, nilai Y. Oke, ini nama ini kita singkat saja, pendek-pendek saja. Di Islam itu JK, terus yang kedua tuh usia, vonis, yang pendek-pendek kita tulis nggak apa-apa, serta pendidikan itu PD, NK, PD, PDKN aja, PKN, sudah kasus, serta ada pembinaan, XS, adalah X total, X dot, adalah FS, nilai YS. Oke, nah, habis itu measure-nya kita rubah di sini adalah nominal semua, kecuali nilai X dan nilai Y. Oke. Ini kita buat skala, dulu skala. Oke, baik, setelah itu kita lihat lagi data view-nya. Sebelumnya sih 0. Oke, sudah semua sudah bulat. Setelah itu kita analis, kita buka deskripsi statik, kita buka frekuensi. Setelah itu kita salin semua, kita pindahkan, tapi nilai X kita kembalikan, nilai Y kita kembalikan. Oke, setelah itu baru kita pencet OK. Oke, di sini sudah keluar outputnya, serta kembali outputnya, tabel outputnya. Setelah habis ini kita kembali lagi, kita analis lagi, kita deskripsi statik, kita frekuensi, masih. Nah, setelah itu yang ini kita balikan, tapi nilai X dan nilai Y kita outputkan, tapi sini kita rubah main, median, standard deviation, minimal, dan maksimal. Kita checklist, kita continue, setelah itu kita oke. Oke, di sini masuk langsung statistiknya, nilai X dan nilai Y. Oke, setelah itu kita analis lagi, kita regression, kita linear, nilai Y X kita masukkan ke independen karena ini yang mempengaruhi, nilai Y kita masukin ke dependen karena ini yang dipengaruhi. Oke, oke, kita save, kita checklist standard basis. Oke, setelah itu kita continue, kita pencet oke, kita input lagi. Oke, ini adalah output ya. Oke, setelah itu kita kembali lagi. Oke, di sini sudah berubah, tabelnya sudah berubah, ada rest-nya. Nah, setelah itu kita analis lagi, kita premix di bawah legacy, itu sampel KS. Nah, sampel KS ini ada standing ini kita pindahkan ke kanan. Setelah itu baru kita oke. Oke, keluar sampelnya. Nah, sampel buat highlightnya 0,075 ini bagus. Setelah itu kita analis lagi, kembali lagi ke regression, ke linear regression, linear. Nah, ini shape ini, checklist ini kita hilangkan. Oke.
Itu baru kita continue lagi. Baru kita pakai lagi. Nah, oke. Beres. Oke, setelah semua kita output, maka semua ini kita salin ke Word untuk kita presentasikan. Oke. Kita copy, kita pindahkan ke Word kosong. Salin. Oke. Di sini kita masih acak-acakan tabelnya. Untuk mempersingkat waktu, maka saya sudah membuat tabel yang sudah saya buat dan sudah saya analisis, sudah saya untuk mempresentasikan. Oke. Kita buka tabel yang sudah saya buat. Itu ya sama saja tabelnya, tapi sini sudah saya buatkan keterangannya agar lebih mudah. Oke, kita jelaskan di sini frekuensi tabelnya atau jenis kelaminnya. Mengapa dia 100%? Karena di sini uh, hanya laki-laki menjadi sampel dari 189 itu semuanya laki-laki, serta usianya yaitu distribusi usia responden cukup merata dengan konsentrasi pada 3 kategori utama. Yang paling sering muncul itu kategori 5, yaitu usia 51 sampai 60 tahun adalah yang paling dominan, serta disusul oleh kategori 3 yaitu 31 tahun sampai 40 tahun dan kategori 2 yaitu 21 tahun sampai 30 tahun. Serta kategori 1 11 sampai 20 tahun adalah yang paling sedikit. Oke, itu kita jelaskan tabel vonis. Di sini pada disrupsi lama atau jenis vonis menunjukkan keragaman dengan konsentrasi sedang di tengah. Yang di sini yaitu kategori vonis 4 yaitu 22,2% adalah yang terbanyak dengan vonis 76 sampai 85 bulan. Serta kategori yang vonis yang ketujuh yaitu 3,2% adalah paling sedikit yaitu vonis 106 sampai 115 bulan. Sebagian besar narapidana dijatuhi vonis dengan kategori menengah, sedangkan vonis paling ringan atau paling berat mungkin hanya dialami oleh sebagian kecil saja. Serta selanjutnya itu tabel pendidikan. Sini saya ingin menjelaskan bahwasanya tingkat pendidikan para responden juga menunjukkan distribusi yang cukup seimbang, di mana pendidikan kategori 3 yaitu SMP, serta yang kategori 4 yaitu SMA merupakan kelompok terbanyak dengan total 82 dari 189 narapidana. Serta total prestasi dari kedua kategori adalah 43,4%. Pendidikan kategori 2 atau SD merupakan yang paling sedikit dengan jumlah narapidana sebanyak 32 orang saja. Mayoritas narapidana memiliki tingkat pendidikan menengah hingga atas yang bisa menunjukkan bahwa pelanggaran hukum itu tidak dilakukan oleh pendidikan bawah saja, bahkan bisa pendidikan yang bagus sekalipun. Oke, selanjutnya yaitu kasus. Tabel kasus yaitu jenis kasus atau perkara yang menjerat para narapidana beragam, di mana kasus kategori 6 yaitu lain-lain paling banyak yaitu sebesar 82 kasus dengan persentase 22,2%. Kategori 5 yaitu perlindungan merupakan kasus yang paling sedikit dengan total kasus sebanyak 23 dari 189 responden atau prestasinya sebesar 12,2%. Oke. Setelahnya itu adalah pembinaan, tabel pembinaan di sini program pembinaan yang diikuti narapidana menunjukkan distribusi yang cukup merata dengan beberapa kecenderungan yaitu pembinaan kategori 5 yaitu peternakan yang paling dominan dengan prestasi sebesar 15,9%. Pembinaan kategori 7 yaitu pramuka adalah yang paling sedikit dengan prestasi sebesar 9% saja. Oke, yaitu tabel statistik di mana di sini rata-rata atau main sebesar 51,54% menunjukkan kecenderungan nilai berada di sekitar angka tersebut. Median dan mode sedikit lebih tinggi dari main, mengindikasikan bahwa distribusi data agak miring ke kiri. Serta standar deviasi 7,80 cukup moderat, menandakan adanya variasi data sedang, tidak terlalu homogen atau tidak terlalu tersebar. Rentang nilai adalah 45, yaitu dengan 60 atau 15 menunjukkan variasi yang cukup besar.
Simpulannya nilai X-nya mayoritas berurutan memiliki nilai mendekati 51 sampai 54, tapi ada nilai yang sangat rendah 15 yang bisa menjadi outlier atau kasus khusus. Rata-ratanya atau rata-rata 93,76 menunjukkan nilai biru tinggi, median 96, dan mode 104 lebih tinggi dari mean, menunjukkan kemungkinan distribusi miring ke kiri juga tidak terlalu ekstrim. Standar deviasinya 14,43 menunjukkan variasi cukup besar, lebih tinggi dibandingkan nilai Y dan nilai X. Tentang nilai sebesar 88 poin, menunjukkan penyebaran sangat luas, mungkin ada outlier di nilai rendah ke 30. Kesimpulan dari nilai X, kesimpulan dari nilai Y, sebagian besar nilai tinggi rata-rata di atas 90, namun kehadiran nilai sangat rendah 30 menurunkan main secara signifikan. Oke, selanjutnya itu uji normalitas, tabel uji normalitas. Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa hasil uji normalitas yang dilakukan peneliti memperoleh nilai signifikansi atau Ascham seg 2 Taillet sebesar 0,057 yang dimana nilai tersebut sesuai dengan syarat uji normalitas. Hal ini menunjukkan bahwa datanya memiliki distribusi secara normal karena mempunyai nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. Oke, tabel selanjutnya yaitu uji determinasi modus summary. Dependent variable nilai Y. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai R sebagai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,822. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif antara pengaruh reliabilitas terhadap kontrol diri narapidana. Tabel uji determinasi di atas juga menunjukkan bahwa nilai R square 7 sebesar 0,675, di mana hal tersebut menunjukkan seberapa besar pengaruh reliabilitas secara menyeluruh dapat mempengaruhi naik turunnya R square tersebut. Berdasarkan nilai menunjukkan bahwa prestasi variabel reliabilitas terhadap variabel kontrol diri narapidana sebesar 87,5%, sedangkan sisanya sebesar 32% saja dipengaruhi oleh variabel lain. Oke, tabel yang terakhir yaitu uji signifikasi, yang dimana berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh hasil uji signifikansi antara religiusitas terhadap variabel kontrol diri dan pidana. Data tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat signifikansi atau probabilitas sebesar 0,001. Uji signifikansi memiliki syarat jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Maka menandakan adanya pengaruh secara simultan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan HO diterima dan HA ditolak apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05. Atau yang menandakan tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Hasil uji signifikasi yang diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat pengaruh variabel religiusitas terhadap variabel kontrol diri narapidana. Mungkin itu saja yang dapat saya kerjakan dan saya jelaskan, karena untuk mempersingkat waktu dan juga dari Excel tersebut juga sudah saya kerjakan dan sudah saya pahami dan cukup mengerti. Untuk mengerjakan codingnya, untuk saya urutkan dan saya kelompokkan, dan hasil-hasilnya yang sudah saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.